di balik gemerlap pembangunan Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Tersembunyi sebuah kisah pilu dari Parung Panjang, Bogor, sebuah wilayah yang dijuluki sebagai jalur neraka. Kenapa bisa begitu? Setiap hari, ribuan truk raksasa berbobot puluhan ton melintasi jalan-jalan sempit di sini, meninggalkan debu pekat yang menyesakkan napas, jalanan yang hancur lebur, dan yang paling mengerikan, korban jiwa. Ini bukan cerita fiksi, ini adalah realitas pahit yang dihadapi warga Parung Panjang selama bertahun-tahun. Tapi, di tengah penderitaan itu, seorang pemimpin mengambil langkah yang sangat berani, sebuah keputusan pahit yang mengguncang semua pihak. Inilah kisah tentang dilema antara perut dan nyawa di Parung Panjang. Parung Panjang bersama dengan wilayah tetangganya seperti Rumpin dan Cigudeg adalah surga bagi para pengusaha tambang. Tanah di sini kaya akan batu andesit, pasir, dan abu batu material vital untuk membangun gedung-gedung pencakar langit, jalan tol, dan perumahan mewah di Jabodetabek. Lebih dari 30 perusahaan tambang beroperasi, mengubah kawasan ini menjadi pusat ekonomi raksasa. Bayangkan, ribuan truk setiap hari warawiri mengangkut berkah alam dari perut bumi Parung Panjang. Tentu saja, aktivitas ini membuka ribuan lapangan pekerjaan. Mulai dari pekerja tambang, ribuan sopir truk, hingga pemilik warung kecil dan bengkel di pinggir jalan. Semuanya menggantungkan hidup dari denyut nadi pertambangan. Perputaran uangnya luar biasa besar, menyumbang pendapatan yang signifikan bagi daerah. Dari luar, ini tampak seperti potret kesuksesan ekonomi. Namun, jika kita melihat lebih dekat, di balik roda ekonomi yang berputar kencang itu, ada harga yang terlalu mahal yang harus dibayar. Inilah sisi gelap dari kekayaan alam Parung Panjang. Jalanan yang dilalui ribuan truk setiap hari berubah menjadi medan perang. Aspal yang baru diperbaiki bisa hancur lagi hanya dalam hitungan minggu. Bahkan hari, lubang-lubang besar menganga seperti jebakan maut, siap menelan siapa saja. Saat musim kemarau, debu tebal menyelimuti rumah, sekolah, dan paru-paru warga. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi langganan. Anak-anak dan orang tua adalah korban yang paling rentan. Saat musim hujan, jalanan berubah menjadi kubangan lumpur yang licin dan berbahaya. Tapi, yang paling tragis adalah ancaman keselamatan jiwa. Truk-truk tambang yang besar dan berat seringkali menjadi penyebab kecelakaan fatal. Menurut data yang pernah diungkapkan oleh Kang Deddy Mulyadi, setidaknya 195 nyawa telah melayang di jalur ini, dan ratusan lainnya mengalami luka berat. Setiap kali melintas, warga seolah bertaruh nyawa. Kebisingan tanpa henti, kemacetan parah, dan rasa was-was setiap saat menciptakan tekanan mental yang luar biasa. Wacana pembangunan jalan khusus tambang sudah digaungkan bertahun-tahun. Bahkan sempat ada pembebasan lahan, tapi entah kenapa realisasinya selalu mandek dan tak kunjung tuntas. Penderitaan warga pun terus berlanjut tanpa akhir. Melihat penderitaan rakyat yang seolah tak berkesudahan, kerugian negara akibat jalan yang terus rusak, dan korban jiwa yang terus berjatuhan. Kang Deddy Mulyadi, yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, mengambil sebuah keputusan yang sangat tegas dan kontroversial. Pada akhir September tahun 2025, sebuah surat perintah penghentian sementara operasional tambang dikeluarkan. Sebanyak 26 perusahaan tambang di Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg diminta untuk berhenti beraktivitas. Alasannya sangat jelas dan fundamental. Pertama, masalah lingkungan dan keselamatan yang sudah sangat parah. Kedua, tata kelola tambang dan rantai pasoknya dinilai belum sesuai aturan. Dan yang paling utama,
untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Kang Deddy berkali-kali menegaskan, saya tidak anti tambang, tapi saya menuntut pembangunan yang berkeadilan. Keuntungan segelintir pengusaha tidak boleh dibayar dengan penderitaan dan nyawa rakyat banyak. Keputusan ini adalah sebuah pesan keras. Nyawa manusia harus menjadi prioritas tertinggi di atas kepentingan ekonomi manapun. Seketika, keputusan ini memicu gelombang pro dan kontra yang dahsyat. Bagi warga Parung Panjang yang selama ini menderita, ini adalah angin segar yang sudah lama mereka nantikan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka bisa bernapas lega. Udara terasa lebih bersih, jalanan menjadi lebih tenang, dan anak-anak bisa bermain di luar rumah tanpa rasa takut. Ketenangan yang sempat hilang itu akhirnya kembali, walau mungkin hanya sementara. Namun, di sisi lain, keputusan ini adalah pukulan telak bagi ribuan orang yang hidupnya bergantung pada tambang. Para sopir truk, karyawan perusahaan, dan pemilik usaha kecil di sekitar area tambang kehilangan mata pencaharian mereka dalam sekejap. Dapur mereka terancam tidak bisa ngebul. Tak lama, gelombang unjuk rasa pun pecah. Massa turun ke jalan, menuntut Kang Deddy untuk mencabut surat penghentian tambang. Argumen mereka sederhana. Bagaimana kami bisa menafkahi keluarga kami jika tambang ditutup? Mereka mendesak pemerintah untuk fokus pada solusi permanen, yaitu percepatan pembangunan jalan khusus tambang, bukan dengan menutup sumber penghidupan mereka. Di tengah tekanan dari para pengusaha dan demonstrasi dari masyarakat yang kehilangan pekerjaan, Kang Deddy Mulyadi tetap berdiri teguh pada keputusannya. Dalam sebuah kesempatan, ia menghadapi para pendemo dan memberikan jawaban yang menohok. Ia berkata, saya berdiri di atas semua kepentingan, tetapi kepentingan menyelamatkan nyawa harus saya utamakan. Ia kemudian balik bertanya kepada massa, "Kemana kalian semua ketika ratusan nyawa melayang di jalanan itu? Kemana kalian ketika rakyat setiap hari menghirup debu dan menderita? Sekarang, saat saya berusaha menyelamatkan nyawa, kalian protes." Sikap tegas Kang Deddy menunjukkan sebuah dilema kepemimpinan yang sangat pelik. Di satu sisi ada perut ribuan orang yang harus diisi, di sisi lain ada nyawa ratusan ribu warga yang harus dilindungi. Ini adalah pertarungan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan keselamatan, serta kualitas hidup jangka panjang. Kisah Parung Panjang ini adalah cerminan dari banyak daerah lain di Indonesia, di mana kekayaan alam seringkali menjadi pedang bermata dua, membawa berkah ekonomi sekaligus kutukan bagi masyarakat di sekitarnya. Penutupan tambang oleh Kang Deddy Mulyadi menjadi puncak dari konflik yang sudah membara selama bertahun-tahun. Itu adalah sebuah keputusan pahit, sebuah shock terapi untuk memaksa semua pihak, baik pengusaha maupun pemerintah, untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil dan permanen, bukan hanya solusi tambal sulam yang mengorbankan rakyat kecil. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pembangunan tidak boleh meninggalkan siapapun di belakang. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tapi tidak ada artinya jika harus dibayar dengan air mata, penderitaan, dan nyawa manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Kang Deddy Mulyadi sudah tepat? Atau seharusnya ada cara lain yang bisa ditempuh? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi dengan bijak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus membahas isu-isu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.